Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Salam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tolong ya yang belakang semua maju. Kita mencari Tuhan bukan di sana di belakang. Ayo maju. Maju semua. Ayo Mbak, ayo. Mbak Yuli ke depan, Mbak Yuli. Kayak gak enak blas ning ngarep kosong kabeh sapa sing tak pimpin. Ayo maju ke depan. Haleluya. Satu jiwa yang menyelamatkan kita. Satu jiwa yang beri kemenangan buat kita. Dialah Yesus yang pantas kita sembah. Dialah Allah yang hidup. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga memberikan kemuliaan namamu, semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana.
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu hari lagi kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Ini semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu, bahwa hanya Engkaulah sumber kemenanganku. Engkaulah Allah yang layak kami puja. Engkaulah Allah yang kami sembah. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, lawatan-Mu ada di tempat ini. Urapan-Mu nyata ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, sehingga kami bisa menghidupi setiap kata-kata pujian kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Hanya Engkau Allah yang kami puja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Mari kita angkat tangan kita katakan Dia yang layak. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Luar biasa kasih Tuhan pagi ini, amin. Haleluya, kita siap masuk gerbang Tuhan. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan baik, Tuhan Dia amin. anugerahnya kekal
masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan Tuhan baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini, esok dan selamanya Dia tetap baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana,
Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya, silahkan duduk. Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini giliran kita, hidup kita bukan milik kita lagi. Dan biarlah Tuhan yang pimpin hidup kita. Haleluya. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan.
bersama Tuhan. Waktunya kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita memberi hati kita untuk Tuhan. Setiap firman yang dikatakan, biarlah Tuhan selalu menjamah hati setiap kita. Dan kita percaya, apapun yang kita bisa, kita harus mampu melakukannya bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Berkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Mari kita memberi hati kita. Pujian ini yang begitu baik dalam lebih kehidupan besar kita. dari Terima semua kasih. yang terpikirkan. Kami percaya kuasa menyatakan
sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita semua bangkit berdiri. Biarlah kita angkat tangan kita. Kita katakan tidak akan menyerah dan apapun juga. Semua yang ku bisa. Biarlah kita senantiasa bersandar pada kekuatan Tuhan. Kepada kehendakmu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan kita tidak akan menyerah. Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Tuhan, sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengar. Engkau urapi kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita alihkan konsentrasi kita, pikiran kita, ya. Kita akan belajar, kita akan mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat pagi hari ini akan berbicara tentang rancangan Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini akan berbicara tentang rancangan Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita akan baca mulai ayat yang ke-26 sampai 28. Kok ada yang hilang ya kelihatannya. Ya,
ayatnya ada yang kurang itu saudara. Ya sebentar, biar dibenahi sebentar. Ya atau kita baca aja lewat Alkitab kita. Ya kita baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28. Mari kita semua bangkit berdiri. Ya, saya akan bacakan, saudara simak begini firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menjadikan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai rencana ketika Allah menjadikan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, saudara. Mengapa? Karena Tuhan menjadikan manusia, saudara perhatikan ayat tadi, ya. Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, malaikat tidak diciptakan menurut gambar Allah. Mungkin buat kita manusia, kita berpikir, wah yang mulia itu adalah malaikat. Enggak, saudara. Malaikat sekali lagi tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi manusia diciptakan menurut sesuai gambar dan rupa Allah, saudara. Ketika Allah merencanakan menjadikan manusia ini, ya, Dia menjadikannya sama dengan Allah, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan ini. Ya, mari kita renungkan bagaimana ya rupa Allah itu. Saudara, rupa Allah itu ya seharusnya seperti manusia ini, saudara. Tetapi sayangnya manusia gagal dalam mempertahankan gambar dan rupa Allah. Manusia gagal. Karena apa? Manusia jatuh ke dalam dosa, saudara. Sehingga di dalam surat Roma katakan, manusia sudah kehilangan kemuliaannya. Kali lagi manusia sudah hilang kemuliaannya, menjadi rupa seperti kita sekarang ini, saudara. Saudara, saya gak bisa bayangkan ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa, ketika mereka belum kehilangan kemuliaan Allah, ketika mereka belum jatuh dalam dosa.
ketika manusia itu belum jatuh dalam dosa, dimanapun manusia itu berada, kemuliaan Allah itu tetap selalu menyertai dia, saudara. Jadi manusia itu kelihatan seperti memiliki kemuliaan Allah, sama dengan Allah, saudara. Sehingga ketika Adam dan Hawa ditempatkan di taman di Eden, manusia bisa diberi tanggung jawab untuk mengelola seluruh taman Eden. Seluruh hewan yang ada di taman Eden mereka takluk, tunduk kepada Adam dan Hawa. Di Alkitab diceritakan Allah membuat atau menjadikan juga hewan-hewan yang ada di dunia ini, dia ambil dibawa ke taman Eden. Saya yakin di taman Eden ada singa, ya, ada ular, ada buaya, ada macan, saudara. Tetapi semuanya itu tunduk kepada Adam dan Hawa. Bahkan menjadi teman bermain Adam dan Hawa, saudara. Tetapi tidak tahu berapa lama Adam dan Hawa itu tinggal di taman Eden. Akhirnya dia jatuh. Ya, dia nurut iblis, saudara. Sehingga hilanglah kemuliaannya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa enggak kelihatan telanjang, saudara. Karena apa? Karena kemuliaan Allah melingkupi dia. Tapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, barulah Adam dan Hawa menyadari kalau mereka telanjang, saudara. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi rencana Allah untuk menjadikan manusia itu tidak berhenti sampai di situ. Dan saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita akan melihat apa tujuan, apa rencana Allah ketika Dia menjadikan manusia. Mari kita perhatikan, kita akan belajar ayat-ayat firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28 katakan begini, saudara. Allah memberkati mereka. Saudara perhatikan di sini. Allah menjadikan manusia itu untuk apa, saudara? Diberkati oleh Allah. Jadi rencana Tuhan kepada manusia itu supaya apa? Supaya Allah bisa menyatakan kasih-Nya, memberkati manusia itu di dalam kehidupannya. Allah memberkati mereka, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita yang sudah dipulihkannya dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk memulihkan keadaan kita, untuk menjadi seperti Allah menciptakan yang baru itu, Adam dan Hawa yang pertama.
Allah rindu memberkati kita, saudara. Allah rindu memberkati saudara. Ya. Tetapi masalahnya, saudara, mengapa kita nggak bisa merasakan berkat Allah? Keadaannya ya seperti ini terus. Keadaannya tetap sama, nggak ada bedanya dengan dulu. Mengapa berkat Allah belum sampai kepada kita? Padahal rencana Allah menjadikan kita untuk diberkati, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, yang salah itu siapa, saudara? Yang salah itu Tuhan atau kita? Sekali lagi, yang salahnya siapa? Kok saya nggak bisa merasakan berkat Tuhan ya? Rasanya berkat Tuhan itu kok biasa-biasa saja. Karena apa? Berkat Allah nggak sampai kepada kita karena dosa, saudara. Karena dosa, sekali lagi. Dosa itulah yang menghambat berkat Allah sampai kepada kita. Nah, untuk itu perlulah kita sebagai orang yang sudah percaya, kita bertobat, saudara. Saudara, kalau kita berbicara berkat Allah, itu bukan berkat-berkat cuma secara materi saja. Banyak orang berpikir, wah kalau hidupnya itu duitnya banyak, hartanya banyak, wah itu diberkati Tuhan. Belum tentu. Kali lagi, belum tentu itu semua berkat Tuhan. Setan pun bisa memberkati. Ya, sekali lagi, setan pun bisa memberkati, saudara. Lalu berkat Allah itu yang seperti apa? Ya. Kalau kita berbicara berkat Allah itu yang seperti apa toh sebetulnya? Saudara, mari kita berpikir sejenak. Berkat Allah yang paling besar dalam kehidupan manusia itu apa? Yaitu keselamatan, saudara. Hidup kekal. Itu adalah berkat Allah yang paling besar. Itu bukti kasih Allah yang paling besar kepada manusia. Ia telah menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia menderita sampai mati di atas kayu salib. Dia mau menanggung kutuk, saudara. Dia mau menanggung kutuk. Untuk apa? Untuk bisa menyelamatkan manusia, untuk bisa memulihkan manusia menjadi seperti gambar dan rupa Allah kembali. Ya. Jadi tujuan Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib bukan cuma untuk supaya saudara selamat masuk surga, enggak cuma berhenti sampai di situ, tetapi lebih jauh lagi Tuhan ingin manusia itu
menjadi kembali seperti ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Menjadi kembali seperti rupa dan gambar Allah. Maka dari itu saudara, tujuan panggilan kita itu untuk menjadi sama seperti Yesus. Kalau kita cuma berpikir percaya Yesus supaya masuk surga, itu pikirannya itek saudara. Itu gampangannya pikirannya masih kelas SD. Penting aku masuk surga. Tetapi lebih dari itu, Tuhan ingin kita saudara menjadi sama seperti Yesus. Ya, ini mari pengertian ini kita tanamkan sungguh-sungguh dalam hati kita, dalam hidup kita. Aku bukan cuma untuk masuk surga, tapi aku mau menjadi sama seperti Yesus. Sebab itulah tujuan panggilan Allah kepada manusia. Kita menerima berkatnya. Allah memberkati manusia. Yang pertama, berkatnya itu apa? Menjadi serupa dengan Yesus. Lalu ayat yang ke-28 dilanjutkan. Setelah Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata beranak cuculah ini saudara, ini juga mempunyai arti. Kalau mungkin seringkali kita berbicara beranak cuculah ini artinya punya keturunan saudara, penuhi bumi. Tetapi di sini juga mempunyai arti sebagai orang pilihan Allah. Ya, beranak cuculah ini juga berarti hidup ini harus produktif saudara. Saudara tahu produktif? Produktif itu menghasilkan sesuatu. Jadi orang Kristen itu harus produktif, harus menghasilkan sesuatu. Menjadi anak-anak Tuhan yang produktif, bukan pasif. Jadi orang Kristen orang yang bergerak, dinamis, bukan statis. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Allah telah memberi kuasa kepada saudara. Kuasanya apa? Penuhilah bumi, taklukkan itu. Menaklukkan bumi saudara. Bagaimana orang bisa menaklukkan bumi? Orang itu harus pintar saudara. Kali lagi untuk menaklukkan bumi ini harus pintar. Menghasilkan sesuatu. Hidup kita ini harus menghasilkan sesuatu. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan, ya, Aku telah menetapkan kamu. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah.
Saudara ditetapkan oleh Tuhan Yesus untuk pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, saudara. Buahmu gak menuruti musimnya, gak ada musimnya, selalu menghasilkan buah. Tuhan Yesus sudah menetapkan. Berarti kalau sudah ditetapkan ini, apa artinya, saudara? Kalau sudah ditetapkan artinya mau gak mau saudara harus mau. Coba dibuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 16, iso enggak? Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Saudara sudah ditetapkan menjadi orang yang menghasilkan buah, menghasilkan sesuatu. Dan hasil saudara itu tetap, saudara, gak peduli musim kemarau, gak peduli musim hujan, tetap menghasilkan buah. Jadi orang Kristen itu ndak boleh diam. Gak boleh cuma seneng kanggo awake dhewe. Oh, aku sudah senang, saya terima keselamatan, saya sudah menerima hidup kekal, senang, saudara. Gak boleh berhenti sampai di situ. Tetapi saudara harus apa? Ayat tadi katakan, kamu harus pergi. Yang bagian atas. Ya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa, saudara? Pergi. Artinya pergi itu apa, saudara? Keluar. Gak boleh tinggal di rumah. Gak boleh cuma menikmati berkat Tuhan saja. Aku sudah diberkati, terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan, kau sudah memberkati saya. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memilih saya. Dan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih, tapi aku, Tuhan yang memilih. Saudara, ya, jangan jadi orang cuma seneng-seneng di rumah, tetapi saudara harus pergi, meninggalkan rumah saudara. Bisa juga berarti saudara harus keluar dari rasa nyamannya saudara. Aku wis kadung nyaman. Ya. Saudara harus tinggalkan itu. Keluar dari rasa nyaman. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Jadi rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya bukan cuma diberkati. Nah, diberkati enak, saudara, benar enggak? Hah? Siapa yang ngerasa enak kalau diberkati Tuhan? Nah, diberkati enak, saudara. Tapi jangan cuma tinggal diam. Kamu pergi menghasilkan buah. Ya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ayatnya di luar dugaan ya, Mas David ya. Ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Kamu dipilih. Ya. Kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
senang, ya tak? Sudah dipilih Allah, ya, menjadi imam, menjadi bangsa yang kudus, bahkan menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, umat miliknya Allah. Senang saudara. Tetapi selanjutnya apa? Supaya kamu memberitakan, supaya kamu pergi menghasilkan buah, ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang telah memindahkan kamu dari gelap kepada terang. Saudara, rencana Tuhan dalam kehidupan orang percaya gak boleh tinggal tenang, duduk santai, seneng-seneng. Bangga aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya sudah ditebus. Saya yakin 100% masuk surga. Tetapi Tuhan punya rencana selanjutnya. Jadi saudara dipilih, diberkati Tuhan, itu baru langkah awal dari rencana Tuhan. Ya. Kali lagi, rencana awal saudara. Kalau rencana awal berarti ada kelanjutannya. Kelanjutannya yaitu pergi menghasilkan buah, pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, pergi menceritakan perbuatan Allah yang dahsyat. Yang perbuatan Allah yang dahsyat yang seperti apa? Bukan mujizatnya, tetapi yang telah memanggil kamu keluar dari gelap kepada terang. Ini perbuatan Allah yang besar, saudara. Ya. Jadi perbuatan Allah yang besar itu bukan cuma saya diberkati oleh Tuhan, saya menerima mujizat Tuhan. Gak cuma itu. Itu buat Allah perkara yang kecil, saudara. Tetapi perbuatan Allah yang besar, yaitu yang memindahkan kamu dari kegelapan kepada terang. Ya, jadi saya ambil garis bawah yang singkat, saudara. Orang Kristen, orang yang percaya harus memberitakan perbuatan Allah. Ya, harus menceritakan. Nyerita nih saudara. Menceritakan apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Dengan kita menceritakan perbuatan Allah, akhirnya kita menghasilkan buah. Seringkali ketika orang Kristen berbicara tentang buah, yang diingat cuma buah-buah roh, saudara. Ya, buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Seringkali yang diingat cuma itu. Ya. Tetapi buah roh itu, buah yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah jiwa-jiwa, saudara. Sekali lagi, buah yang di sini yang disampaikan Tuhan Yesus
di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, yaitu jiwa-jiwa, bukan buah roh. Supaya kamu pergi menghasilkan buah, supaya kamu pergi menghasilkan jiwa-jiwa, saudara. Allah panggil saudara. Rencana Allah dalam kehidupan saudara untuk apa? Menghasilkan jiwa-jiwa. Sebab ketika Tuhan Yesus tinggal di dunia ini, yang selalu dipikirkan Tuhan Yesus itu apa, saudara? Jiwa-jiwa. Ya. Tuhan Yesus selalu memikirkan menyelamatkan orang, saudara. Bukan cuma keselamatan tubuh, tetapi terlebih rohnya, jiwanya itu direbut dari iblis. Nah, sekarang ini pertanyaannya kita, sudahkah saya menghasilkan buah? Sudahkah ada satu jiwa pun yang saya bawa kepada Tuhan? Selama saya ikut Tuhan, mungkin 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun saya ngikut Tuhan, sudahkah ada satu buah yang dihasilkan? Saudara, ada satu ungkapan, kalau seorang hamba Tuhan itu melahirkan hamba Tuhan. Kalau jiwa-jiwa, jemaat itu harus melahirkan jemaat juga. Orang percaya harus melahirkan orang percaya. Sudahkah saya melahirkan orang percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah pernahkah saya membawa orang untuk percaya kepada Yesus? Padahal firman Tuhan katakan, kalau satu orang bertobat, saudara perhatikan, satu orang bertobat, surga itu bersuka cita. Kalau saudara ingin surga bersuka cita, bawa satu jiwa saja kepada Tuhan, gempar di surga, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, suatu ketika saya melihat di YouTube, saudara, tentang persentase orang percaya. Dikatakan di situ setiap 1 tahun minimal itu ada 1 juta orang yang menjadi Kristen di Indonesia. Ya, 1 tahun 1 juta. Nah, di antara 1 juta itu ada enggak satu yang jadi sumbangsih, saudara? Tuhan, aduh gimana ya Tuhan, mau bersaksi itu abot Tuhan ya. Mau menyampaikan firman Tuhan abot, saudara gak usah nyampaikan firman Tuhan. 2 Petrus tadi katakan cuma apa? Ceritakan. 1 Petrus tadi katakan apa? 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Ceritakan perbuatannya yang besar, yang telah memanggil kita keluar dari gelap kepada terang. Cerita. Sapa sing gak iso cerita? Ayo. Saudara iso cerita enggak? Nek ketemu koncone
Nah, cerita gak entek-entek saudara. Ngumpul cerita. Tapi pernahkah saudara cerita pengalaman saudara ketika saya percaya Tuhan Yesus? Ya, dulu hidup saya gelap, tapi sekarang saya terang. Dulu saya susah karena dosa, tapi sekarang saya hidup di dalam sukacita. Ya. Karena apa sukacita saya? Bukan karena duitku oke saya bersukacita. Sukacita saya karena apa? Saya sudah diberi hidup kekal oleh Tuhan saya. Tuhan saya sudah janji kepada saya. Tuhan saya sudah memberikan saya hidup yang kekal itu untuk saya miliki. Jadi saya sudah gak takut lagi. Kalau saya mati besok masuk surga atau neraka. Karena Tuhan saya sudah berikan itu semua buat saya. Yang ketiga, saudara, berkuasalah atas bumi. Berkuasalah atas bumi, ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Kuasa untuk menaklukkan segala kedagingan. Kuasa untuk menaklukkan segala rintangan. Berkuasa ini juga berarti apa, saudara? Kita berkuasa mengatasi segala persoalan kita. Berkuasa mengatasi persoalan saudara. Karena apa? Kita perhatikan surat Roma, mari kita buka surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat 37. Saudara diberi kuasa, ya. Sekali lagi saudara diberi kuasa. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara bukan orang yang kalah. Ya, jangan punya mental kalah, pecundang, saudara. Ya, kita harus mempunyai mental menang. Menang atas apa? Setiap persoalan kita. Jangan jadi orang kalau ngadepi persoalan nangis-nangis. Jangan jadi orang ketika ngadepi persoalan dia nangis kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Memang kita mengandalkan Tuhan. Karena Dialah yang memberi kemenangan kepada kita. Nyatakan iman saudara. Kalau saudara adalah orang-orang yang sudah menang. Bahkan dikatakan kita lebih daripada orang yang menang. Ketika saudara menghadapi persoalan jangan takut, lebih dulu. Katakan, saya orang yang menang. Saya telah diberi kuasa oleh Tuhan. Saya diberi kuasa untuk menang. Bukan kuasa untuk kalah. Tapi kuasa untuk menang. Sehingga ketika persoalan itu datang, gak mempengaruhi kita, saudara. Ketika persoalan itu datang, gak mempan sama saudara. Dari orang-orang yang menang lebih dari pemenang. Hei kamu persoalan gak usah macem-macem wis.
Saya diberi kuasa untuk menang. Saya diberi kuasa untuk menaklukkan itu semua. Bukan cuma burung, bukan cuma ikan, saudara. Tapi yang paling berat itu mengatasi persoalan saudara. Dan taruh iman itu dalam diri kita masing-masing. Tuhan sudah memberi saya kuasa untuk menang. Sebesar apapun masalah saya menang. Orang yang sudah menang, miliki mental pemenang. Jangan malah takut, oh masalahku besar. Enggak. Masalah itu enggak ada yang besar buat kita sebetulnya. Sebab apa? Tuhan berjanji masalah-masalah yang kamu hadapi tidak melebihi kekuatanmu. Berarti apa, saudara? Artinya apa? Tidak melebihi kekuatanmu. Masalah yang saya hadapi, saya pasti bisa ngatasi. Itu artinya, saudara. Apapun masalah saudara, sakit penyakit pun saudara bisa atasi. Memang mungkin tubuh ini terasa sakit. Saya sakit. Tapi hati saudara penuh sukacita. Tapi hidup saudara tetap selalu memuji Tuhan. Itu menang, saudara. Menang dari penyakit. Jangan sakit. Malah akhirnya apa? Pikirannya sakit, aku loro. Gak nyapopo gak iso. Jangan seperti ke anak kecil, saudara. Saya ingat anak-anak saya, terutama Cynthia, saudara. Waktu dia masih kecil, ya umur 5 tahun ke bawah. Ketika kalau dia jatuh, mungkin ada luka di kakinya atau di tangannya, saudara. Ketika dia ingat lukanya, ya, dia selalu katakan apa? Seandainya kakinya yang luka, aku gak bisa jalan, Pak. Padahal dia habis lari-lari. Ketika dia duduk lihat kakinya sakit, dia selalu ngomong, aku gak bisa jalan, Pak. Itu anak kecil, saudara. Ketika dia tahu masalahnya, dia gak bisa apa-apa. Tapi ketika dia melupakan masalahnya, dia bisa lari-lari, saudara. Demikian juga kita, orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Kalau saudara menghadapi masalah, ya jangan delok masalahnya. Lupakan masalah itu. Ya, lupakan masalah yang saudara hadapi. Saudara percaya Tuhan beri kuasa kepada saya untuk mengalahkan semuanya. Saya orang yang menang. Itu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah merencanakan itu kepada saudara. Yang keempat, ya, ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa diperintah oleh Tuhan. Apa? Dia disuruh ngurusin Taman Eden, saudara. 2 orang, Adam dan Hawa, disuruh Tuhan apa? Ngurusi Taman
Eden. Taman Eden gedene sepiro saudara? Sak taman di Gor situ saudara, di stadion. Nggak tahu Taman Eden gedene sepiro. Tapi yang pasti di situ banyak binatang-binatang. Binatangnya oke saudara. Embuh binatang itu macan, singo, ya apa banyak saudara. Nah ada binatangnya banyak, kira-kira minimal ya sak kebun binatang Surabaya. Minimal mungkin sisa sak Mangkujayan ini saudara. Tuhan suruh sing ngurusi wong pira? Wong loro. Ayo, mari kita bayangkan ana taman gedene sak Mangkujayan sing ngurusin wong loro. Kira-kira iso santai enggak saudara? Adam dan Hawa iso santai enggak saat itu? Dia mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia selalu mau bekerja untuk Tuhan. Meskipun gak dibayar. Adam dan Hawa gak tanya Tuhan, bayarannya piro Tuhan? Sewulan piro Tuhan? Ayo. Di situ gak ada. Kalau saudara baca nanti saudara baca di rumah saja ya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Nah, Kejadian 2 secara keseluruhan. Ya. Adam dan Hawa enggak tanya Tuhan, Tuhan bayarannya piro Tuhan? Aku mbok kongkon ki bayarannya piro Tuhan? Tuhan suruh saya ngelola taman ini Tuhan. Bayarannya piro Tuhan? Ketika saudara bekerja untuk Tuhan, saudara jangan tanya, Tuhan, apa sing aku tampa Tuhan? Apa yang aku terima Tuhan? Bayaranku apa Tuhan? Jangan tanya kepada Tuhan. Ya. Sebab kalau saudara tanya Tuhan, Tuhan jawab kira-kira piye? Jalukmu apa? Tuhan bayarannya piro Tuhan? Tuhan cuma santai katakan, jalukmu apa? Saudara mau jawab apa? Nah Tuhan katakan jalukmu apa? Ayo kira-kira jawabnya apa? Nah Tuhan tanya saudara, jalukmu apa? Jadi ketika kita bekerja untuk Tuhan, apapun, kita jangan pernah berpikir, aku kok diberkati gak ya? Nah aku melayani Tuhan, aku diberkati ora ya? Banyak orang Kristen yang berpikir, saya mau melakukan firman Tuhan supaya aku diberkati. Benar gak? Saudara melakukan firman Tuhan untuk apa? Saudara berdoa untuk apa? Saudara membaca firman Tuhan untuk apa? Banyak orang berpikir kalau aku setia, Tuhan pasti berkati saya. Kalau saya melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati saya. Pikiran itu saudara buang jauh. Lalu diganti dengan apa? Saudara ganti pikiran saudara. Aku mau melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau melakukan firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mau setia kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan.
Apapun yang saya kerjakan. Firman Tuhan hari Minggu yang lalu, apapun yang saudara kerjakan, lakukanlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara melayani Tuhan, ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau melakukan firman Tuhan meskipun berat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau menghasilkan buah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saya mau melakukan yang Tuhan rencanakan dalam hidup saya. Inilah keputusan saya, saudara. Harusnya keputusan kita semua. Saya mau rencana Tuhan itu tergenapi. Mumpung masih ada waktu. Injil Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Salah, bukan Injil Yohanes 2. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Injil Yohanes pasal 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya. Nah, Tuhan Yesus katakan kita ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Selama masih siang. Akan datang malam di mana seorang pun tidak ada, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang. Artinya apa? Selama masih ada kesempatan, mari kita bekerja, mengerjakan pekerjaan Dia, menyelesaikan rencana Dia. Selama masih siang, saya mau melayani Tuhan. Selama masih siang, saya mau menghasilkan buah. Selama masih siang, saya mau menceritakan perbuatan Dia. Kalau sudah malam, tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih ada kesempatan, selama hidup kita masih ada kesempatan, mari kita menghasilkan buah. Kita menyelesaikan rencana Dia dalam hidup kita. Supaya ketika sudah malam, kita tinggal menuai hasilnya. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Ya. Saudara, selama masih siang, kita bekerja, mengerjakan pekerjaan Dia. Mengerjakan pekerjaan Dia. Menyelesaikan rencana Dia. Selama masih siang, kita tetap mau melayani Dia. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan.
Waktu yang Tuhan beri hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, inilah kami Tuhan. Tuhan, kami ingin melakukan rencana-Mu selama waktu masih siang, selama waktu masih ada Tuhan. Kami siap melakukan kehendak-Mu. Kami siap Engkau pakai Tuhan. Kami tidak mau tinggal diam, tapi kami mau bergerak Tuhan. Kami mau bergerak untuk menyatakan kemuliaan, supaya hidup kami ini tidak sia-sia Bapa, tapi kami memiliki hidup yang bermanfaat bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami mau tetap melayani Engkau, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman-Nya, dan terima kasih buat hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Nya dan membawa kita kepada pribadi-pribadi yang lebih baik. Amin. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Untuk pertama Ibu Toyo, yang kedua Ibu Joko. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berlindung di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat persembahan saudara. Biarlah Tuhan sendiri yang akan kembalikan dengan menurut takaran Tuhan masing-masing. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman seminggu ke depan. Untuk minggu 6:30 Komsel 1 dan 2 diundang di Ibu Mitro, keluarga Ibu Mitro, pujian saya sendiri.
Untuk Jumat jam 6 ibadah pemuda. Untuk hari Sabtu setengah 6 latihan musik. Minggu jam 8 ibadah umum, leader Christian, singer Hosea dan Brian. Untuk pemain musik, keyboard Bapak Weli, drum Stevi, gitar Rian, bass Bapak Pariono. Sudah? Haleluya, kita akan bangkit berdiri, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan melawat kehidupan kita. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, Engkau telah memimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan, Kau telah memberkati kami semua. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat setiap anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau memberkati mereka kembali. Engkau berkati berlipat kali ganda. Nyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mari Tuhan, Kau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, Engkau memberkati. Tuhan Yesus, pakai setiap kami anak-anak-Mu supaya kami dapat menjadi berkat di mana kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melawat mereka. Beri kemenangan Tuhan, sehingga dalam minggu-minggu yang akan datang, mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Juga Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan perjalanan setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau pimpin, Engkau sertai, Engkau memberkati Tuhan, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin.